see what I see? Halo guys, nama gue Raihan. Jadi gue mau cerita pengalaman horor gue saat liburan keluarga di salah satu villa di Puncak Bogor. Jadi sebenarnya udah sering banget ya, ini kunjungan kesekian kalinya keluarga besar ini liburan ke villa tersebut. Dan karena villa ini milik salah satu orang di keluarga gue, jadi ya sering dipakai buat liburan gitu. Kebetulan saat itu lagi liburan kenaikan kelas. Kalau nggak salah waktu itu di tahun 2017 ya. Jadi gue mau sedikit jelasin tentang villanya. Villanya ini tuh persis ada di ujung jalan. Jadi ujung jalan aspal ini tuh ya gerbang villa ini. Dan villanya ini tuh sangat luas sekali. Jadi villanya ini ada halaman depan, terus area villanya, baru area belakang yang ada kolam renangnya gitu. Villanya ini tuh 2 lantai. Jadi di lantai pertama itu ada sekitar 3 kamar tidur. Dan sebenarnya ada satu kamar yang nggak tahu kenapa selama gue sering kesana tuh nggak pernah dibuka ya. Dan di lantai 2 itu ada 2 kamar mandi buat berak, yang satu lagi buat ya kamar mandi buat mandi gitu. Oh, toilet maksud gue, toilet buat berak dan yang satu lagi buat mandi gitu. Jadi dipisah. Nah, di atas ini tuh ada 2 halaman ya, ada 2 balkoni. Jadi balkoni depan menghadap ke gerbang dan ke halaman depan yang sangat luas, dan gerbang dan balkoni belakang yang hadap ke kolam renang yang ada di belakang. Dan yang balkoni belakang ini tuh nyatu ke balkoni samping gitu ya, masih area belakang juga. Dan area sampingnya ini tuh kayak antena kayak parabola yang besar itu loh, kayak gitulah. Villanya itu punya cerobong asap ya, dan cerobong asapnya ini tuh tembus ke balkoni samping yang gua maksud barusan, yang ada parabolanya. Nah, mungkin ini gue sebutin parabolanya ini supaya ya, karena ada salah satu pengalaman gue yang cukup wow sekali ya. Oke, singkatnya kita semua udah sampai di villa, sekitar 2 mobil gitu. Jadi pas nyampe di depan gerbang villa, entah kenapa si penjaganya ini tuh nggak ada gitu. Jadi salah satu saudara gue, panggil aja Bang Ari, dia itu manjat pagar gitu seinget gue ya. Manjat pagar buat ya nyari penjaganya kemana gitu. Terus singkatnya gerbangnya kebuka lah, kita semua masuk. By the way ya, liburan kali ini tuh liburan yang paling lama gitu. Liburan dengan rencana paling lama buat nginep di villa itu. Sebelumnya cuman sekitar 3 sampai 4 hari doang, gak pernah lebih dari seminggu. Gue sendiri. Yang lain mungkin pernah gitu. Cuman saat itu mereka ya, salah satu yang paling tua bilang, sepupu gue yang paling tua bilang, kayaknya kita di sini sampai tahun baruan aja deh, atau sekalian aja sampai bocah-bocah ini masuk sekolah gitu. Soalnya saat itu banyak sekali sepupu gue ya yang ikut nginep di villa ini. Singkatnya, di dalam villa, saat kita masuk villa ini, villanya itu ya old style gitu. Sofanya pakai sofa kayu, yang persis kita ngebuka pintu villa tuh kita langsung ngeliat sofa gitu, jajaran sofa. Dan sofanya ini tuh menghadap ke pintu, dan persis di sebelah pintu depan ini tuh ada, di sebelah kiri ya, ada TV-nya tuh besar banget. Mungkin itu TV terbesar yang pernah gue lihat, dan itu TV jadul yang tabung tapi besar banget gitu. Mungkin tingginya setinggi pintu
pintu depan. Nah, di villa ini juga di lantai bawah itu ada sekitar 3 kursi goyang. Yang 2 ini kursi goyangnya ya kursi goyang yang sangat lapuk ya, sedangkan yang satu lagi itu kursi goyang besar, hitam, warnanya hitam. Lalu kayak kalau kita dudukin tuh terus kita dudukin dan kita senderan tuh bakal ada bunyi sedikit nyit gitu. Dan kadang kalau kita terlalu keras ngegerakin, kalau kita terlalu keras duduk dan bergerak-gerak itu tuh bakal maju gitu loh. Pokoknya ya kursi goyang yang cukup lama yang cukup tua juga. By the way ya, di villa ini tuh akses ke lantai 2 ini tangganya itu ada sekitar 1 atau 2 anak tangga yang kalau kita injek keramiknya itu agak kopong gitu. Jadi kalau kita injek tuh suaranya pong. Jadi kayak ada suara hampa gitu loh. Ngerti kan maksud gua? Nah, di 3 hari pertama sih semua aman-aman aja ya. Kita semua have fun gitu di villa ini. Kita sering ngabisin waktu di meja makan, ngabisin waktu buat main kartu, buat main monopoli, ya kayak gitu-gitulah. Oh iya, gue sebelumnya mau cerita dulu. Saat pertama kali gue ke villa ini ya sekitar gue waktu itu masih kelas 3 SD atau kelas 4 SD gitu. Itu pertama kalinya gue ikut liburan ke villa ini. Saat itu gue masih ingat di sebelah kanan gue itu ada 2 sepupu gue. Dan salah satu sepupu gue ini tuh pakai jaket warna putih. Dan kita saat itu lagi nonton acara horor atau apa gitu. Pokoknya itu udah jam 11:30 malam atau pokoknya udah tengah malam gitu. Dan bodohnya ya waktu itu pintu depan ini tuh kita buka. Dan seperti yang gue bilang di awal, letak TV-nya ini tuh persis ada di sebelahnya pintu depan. Jadi kalau kita nonton ke TV, otomatis mata kita juga bakal sadar, bakal lihat pintu depan juga gitu. Jadi apapun gerak-gerik yang ada di pintu itu bakal kita lihat juga pakai mata kita gitu. Jadi saat itu gue masih inget banget kita nonton bertiga tuh di sofa depan sambil nonton acara horor. Terus tiba-tiba karena pintunya kebuka kan, gue ngelihat ada orang pakai baju putih yang lewat gitu aja kayak slow mo. Gue kira itu kan sepupu gue yang ada di sebelah kanan gue. Terus gue lihat ke sebelah kanan gue, lah sepupu gue ada. Saat itu gue anjir ketakutan banget. Itu waktu kecil itu pertama kalinya gue lihat setan kayaknya seumur hidup gue. Itu benar-benar pertama kali gue lihat hantu yang sangat jelas sih. Oke, kembali ke masa sekarang nih, masa gue liburan saat itu ya. Gue nggak bisa jelasin secara runtut kejadian-kejadiannya apa aja gitu. Cuman ada beberapa kejadian yang bisa gue jelasin tapi gue lupa latar waktunya dan alurnya tuh gimana gitu. Yang pertama ya, yang paling gue inget itu entah itu ke hari ke-6 atau udah hari ke-7 gitu. Kita tuh kebiasaan selama 1 minggu itu tuh kayak begadang bareng-bareng gitu. Ngobrolin apa aja gitu di meja makan. Nah, saat itu gue lupa gimana, cuman entah kenapa di meja makan itu malah kekurangan bangku gitu loh. Padahal sebelumnya tuh kita cukup gitu bangkunya. Entah yang satunya lagi itu dipakai atau lupa dibalikin gitu. Nah, ngide lah salah satu sepupu gue buat ngangkat kursi goyang hitam yang super creepy itu. Diangkat lah sama dia kan. Sepupu gue cowok nih ya ceritanya. Diangkat lah sama dia ke meja makan. Akhirnya dipakai lah kursi goyang itu kan buat sekalian ya ngobrol-ngobrol lanjutin kegiatan waktu itu. Itu udah sekitar jam 2 mau ke jam 3. Tiba-tiba
sepupu gue yang satu lagi yang cewek ini pengen tukeran kursi gitu, mungkin kelihatan nyaman kan, kelihatan nyaman kursi goyangnya ini dipakai sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya ngalah lah sepupu gue yang cowok ini buat tukeran kursi. Gak lama, sekitar 10 sampai 15 menit gitu, ekspresi sepupu gue yang cewek ini tuh berubah. Yang tadinya kita happy-happy, ketawa-tawa gitu, tiba-tiba dia kayak sekitar 3 menit kita sadar, itu kayak diem gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, gue tidur duluan ya gitu. Nah dia tuh ke bagian kamar di atas. Lalu dia pergilah sendiri, cuma bilang kayak gitu doang, gue tidur duluan ya gitu, nggak tanpa ngajak siapapun. Akhirnya dia pergilah ke sana, ke lantai 2 buat ke kamarnya kan. Setelah sekian lama, nggak lama-lama juga sih, singkat juga, kayak sekitar 10 menitan gitu, kita kayak sadar, kok nih orang di atas gak ada suaranya sama sekali gitu. Terus kayak mulailah ada sepupu gue yang lain bilang, lu ngerasa aneh gak sih sama dia? Tiba-tiba diem aja gitu, terus izin tidur nyelonong gitu aja gitu kan. Akhirnya karena itu udah sekitar jam 3-an mau jam 4 gitu, dibilang lah ya udahlah tidurlah gitu. Dan ya saat itu kita semua kayak pengen tidur barengan gitu di atas kan, di lantai 2 yang kamarnya juga cukup besar gitu. Akhirnya kita semua naiklah ke atas, ke lantai 2. Dan saat kita masuk ke kamar, kita tuh ngedenger kalau sepupu gue yang pertama kali datang, yang pertama kali pergi ke kamar ini tuh nangis sesegukan. Cuma nangisnya yang lirih banget gitu, pelan. Jadi kita tuh gak sadar kalau dia tuh nangis. Cuman pas kita ngebuka pintu, terus kedengeran lah suaranya, terus nanya, lu kenapa gitu kan. Dia gak cerita apa-apa gitu. Terus mulailah ditenangin sama sepupu gue yang cowok, udah gini-gini gitu kan, santai-santai. Tiba-tiba ya udah sekitar 30 menit kita ngabisin waktu di situ ya. Itu pun udah mau udah menjelang subuh gitu. Tiba-tiba dia bilang, anterin gue ke bawah yuk ngambil minum gitu. Dia tiba-tiba lagi bilang kayak gitu. Terus akhirnya gue bilang, ayolah kak, sama Rai aja gitu kan. Terus salah satu sepupu gue yang laki bilang, ayo gue juga ikut lah sekalian mau minum gitu kan. Akhirnya kita bertiga keluar kamar, kan mau turun tuh ya ke lantai 1. Nah di tangganya tuh bentuknya kayak kita naik lantai 1 ke lantai 2-nya itu kita naik, terus kayak nyamping dulu sedikit baru naik lagi gitu. Kebayang lah ya. Dia tuh, kakak sepupu gue yang cewek ini tuh buru-buru pengen turun. Dia udah ada di depannya dispenser, sedangkan gue baru nyampe di turunan belokan itu. Dan sepupu gue yang cowok yang satunya malah ngestak gitu di atas, diem ngeliatin gue kan. Gue yang pas di tengah-tengah, gue merinding dong, takut anjir. Kenapa nih orang ngeliatin gue kan, dalam hati gue gitu. Gue tanya lah, kenapa bang gitu. Terus dia tiba-tiba lari gitu aja balik lagi ke kamar. Anjir, gue saat itu juga karena panik, gue ikut lari juga dong ke kamar. Nah gue ninggalin kakak sepupu gue yang cewek yang lagi ngambil air gitu di depan dispenser. Gue ninggalin dia yang udah sampai di lantai 1. Saat dengar gue kan sambil lari ya balik lagi ke kamarnya, mungkin dia ikut panik juga. Akhirnya dia lari balik lagi. Pas dia diem di tangga gitu, dia teriak kenceng banget, kayak gitu kan. Akhirnya semua yang di kamar keluar, kenapa gitu, kenapa gitu. Akhirnya dituntun lagi, diajak lagi balik ke kamar, ditanya, ada yang narik tangan gua, dia bilang kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia nangis yang bikin gua merinding ya. Itu pertama kali juga gua ngelihat orang kesurupan. Nangis yang bikin gua merinding, ngeri banget lah dia nangis kayak gitu kan. Terus setelah nangis tiba-tiba dia ketawa gitu aja. Cuman saat ditanya-tanya nih sama sepupu gua tuh, lu siapa, kayak gitu-gitu kan. Dia nggak ngejawab apa-apa, cuma nangis gitu. Ya, singkat ceritanya
semua jadi tenang gitu, tenang. Dan ya gue saat itu juga karena ketakutan gue ketiduran ya. Tiba-tiba udah pagi aja gitu. Itu cerita pertama. Sorry nih kalau gue agak belepotan ngomongnya, karena gue juga belum terlalu pinter buat storytelling, cuman gue nyoba cerita sejelas mungkin ya. Nah, di kejadian kedua itu, saat itu kan semua orang tidurnya di lantai 2 ya. Cuman ada beberapa sepupu cowok gue yang tidur di lantai 1 gitu, di kamar yang di sebelah tangga. Saat itu gue nggak tahu kenapa bangun paling siang. Gue bangun paling siang, sedangkan orang yang lain tuh udah ada di bawah gitu, udah beraktivitas, entah lagi di halaman belakang, lagi main bulu tangkis, atau lagi olahraga gitu. Gue ingat saat itu gue kebangun paling siang gitu. Pintunya ini tuh, pintu kamar kan masih ketutup ya. Oh iya, gue bilang dulu kalau di kamar ini tuh kasurnya kasur yang bawahnya juga ada kasur lagi itu loh, kayak kasur tingkat gitu. Cuman bukan kasur tingkat yang kayu gitu, kayak kasur kasur modern. Cuman di bawahnya ini tuh diselipin lagi kasur kayak gitulah. Nah, gue saat itu tuh tidur yang di kasur bawah. Yang otomatis kalau gue bangun kan gue ngelihat pintu ya. Dan gue tuh hampir sejajar sama gini. Gue tuh kalau duduk gue bisa ngelihat celah di bawah pintu kan. Celah di bawah pintu. Saat gue bangun itu udah terang nih, udah terang jam 9 jam 10 gitu. Di celah kamar ini, di celah pintu kamar ini gue ngelihat ada seseorang yang lewat ke arah balkon samping. Nah, akses ke balkon samping itu kan lewat balkon belakang ya. Jadi dia gue ngedenger suara pintu balkon belakang itu dibuka gitu kan. Gue penasaran kan, siapa ke belakang gitu kan. Akhirnya gue buka pintu kamar, gue ikutin lah orang itu. Gue juga nggak dengar suara langkah kaki, itu belum pernah dengar suara langkah kaki. Gue ngikutin dia kan, pintu balkon belakang tuh udah kebuka. Terus gue ikutin, gue lihat ke kiri ke kanan nggak ada siapa-siapa kan. Terus gue jalan terus sampai ke balkon samping. Nah, di balkon samping ini kan ada cerobong asap ya. Nah, di cerobong asapnya itu ada putaran sedikit. Ngerti kan maksud gue? Jadi ada celah itu buat orang buat muter gitu di cerobong asapnya. Gue mah di saat dibelokkan ke balkon samping tuh gue masih ngelihat bayang-bayang seseorang kan. Gue terus ikutin sambil manggil, "Bang, mau kemana?" Gue bilang gitu kan. Gue ikutin, terus gue ngeliat sosok itu tuh muterin cerobong asap itu kan. Terus gue ikutin juga sampai muter ke cerobong asap. Anjir, gak ada siapa-siapa dong. Gue langsung buru-buru lari ke bawah. Sampai bawah gue ditanya, "Kenapa lu, Ray? Baru bangun?" Enggak kenapa-napa, gue cari bilang gitu aja. Anjir, bilang nyari aman aja gue. Itu, men, itu serem banget sih menurut gue. Dan itu gue ngelihat sendiri gitu, ada sosok yang jalan dan ngebuka pintu balkon belakang. Terus ada lagi kejadian. Saat itu salah satu sepupu cewek gue, beda lagi nih sama yang kesurupan, lagi di kamar mandi. Terus kita tuh kayak nunggu, "Ayo Kak, mau bareng gak ke atas?" gitu. Maksudnya udah mau tidur tuh. Nah, kamar mandi yang bawah ini, kalau kita ngebuka pintu kamar mandi, kita tuh pas langsung lurusan kita tuh tangga buat ke atas. Nah, di depan tangga buat ke atas ini tuh, itulah tempatnya kursi roda yang hitam itu. Saat kita nunggu, "Kak, ayo mau bareng gak ke atas?" gitu. Saat itu gue bertiga nungguin kakak gue ini. Si kakak gue ini tuh ini kan udah selesai dari kamar mandi. Terus dia bilang, "Lah, kenapa lampunya dimatiin?" gitu kan. Padahal sebelum dia masuk kamar mandi juga lampunya itu udah dimandiin. Saat si kakak gue bilang kayak gitu, kenapa lampunya dimatiin?"
Secara tiba-tiba coy, itu kursi goyang tuh goyang sedikit, terus tiba-tiba kedengar suara kayak orang lagi ngelangkah di tangga. Kan tadi gue udah cerita kalau tangganya itu ada beberapa anak tangga yang kalau diinjek tuh kopong. Kedengeran suara orang lagi nginjek tangga dan kita semua berempat refleks ngelihat ke anak tangga dan nggak ada siapa-siapa coy di situ. Waduh, waktu itu kita berempat kayak mikir, ini mau jadi ke atas atau mau tidur di kamar bawah aja, sampai bilang kayak gitu. Di cerita selanjutnya, entah ya itu hari keberapa, mungkin udah 2 minggu kita semua di situ kan, udah mulai nyuci pakaian kayak gitu kan. Saat itu juga gue ngegosok pakaian gue sendiri di kamar mandi bawah. Ya kamar mandi yang atasnya itu jarang dipakai sebenarnya. Waktu itu gue udah mulai nyuci tuh di kamar mandi bawah kan. Terus saat itu gue mau ngejemur, itu siang-siang sekitar jam 12 ya. Gue mau ngejemur, gue naik lah. Nah di lantai atas ini tuh kosong gitu, gak ada siapa-siapa. Semuanya udah di bawah lagi beraktivitas kan. Gue naik ke pintu, gue naik ke lantai atas dengan bawa jemuran. Entah kenapa ya, gue nggak tahu kenapa itu pintu tuh kebuka sedikit ya. Saat gue udah mau lihat ke pintu balkon depan ya. Tak kenapa saat itu pintu balkon depan itu kebuka sedikit gitu. Padahal orang tuh jarang banget gitu pakai balkon depan. Orang tuh seringnya pakai balkon belakang buat nyuci gitu. Buat ngejemur. Saat itu gue ngeliat sangat jelas kalau pintu balkonnya ini tuh kebuka sedikit. Cuman pas gue mau ngedeketin pintu balkonnya, pintunya ini tuh ngebuka semakin lebar gitu. Kan lumayan jauh tuh jarak gue ke pintu ini. Dan secara tiba-tiba pintunya dibanting kenceng banget. Ceger gitu. Wah langsung yang di bawah teriak, kenapa Rai gitu kan. Ini pintunya kebanting sendiri, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya ada beberapa sepupu gue naik ke atas. Serius kebanting sendiri? Iya beneran gitu. Ini gue mau ngejemur gitu. Cuman di pintu tadinya kebuka sedikit, tiba-tiba kebuka gede, terus ngebanting gitu aja. Sedangkan saat itu angin ya nggak mungkin lah ngebuka dan ngebanting pintu segitu keras gitu. Oke, gue mau nyeritain cerita dari salah sepupu gue yang lain gitu. Gue nggak ngalamin kejadian ini ya, cuman dia cerita saat itu, saat kita lagi ngumpul dia cerita. Jadi pernah suatu malam kita semua kan tidur di kamar yang sama ya, di kamar atas. Yang sepupu-sepupu ini gitu, orang tuanya mau pada di bawah gitu. Dia pernah kebangun di suatu malam gitu. Karena kita berame-rame di kamar itu, jadi kita nggak tahu nih. Kalau kan lampunya dimatiin, kita nggak sadar nih itu yang di situ tidur siapa, yang di kasur itu siapa gitu kan. Cuman dia pernah cerita dia ngelihat seseorang di kasur seberangnya dia itu terduduk di tengah malam gitu. Terus dia nanya kenapa belum tidur gitu kan. Cuman kakak sepupu gue ini tuh nggak ngelihat mukanya. Kenapa belum tidur gitu. Gak ada respon katanya. Terus dia perhatiin, dia tanya lagi, kenapa belum tidur gitu. Kayaknya dia cerita waktu itu saat dia nanya ketiga kali, dia ngelihat si orang yang duduk ini itu nggak tiba-tiba ya, maksudnya secara perlahan semakin tinggi gitu, kayak orang mau berdiri terus sampai dia ngelihat orang ini tuh diri tegap di atas kasur gitu. Terus tiba-tiba kepalanya nyamping, terbang gitu aja coy, nembus ke jendela kamar. Anjir, itu nggak bisa bayangin sih gue kalau gue ngelihat itu. Waduh, ngeri banget.
dot